secara kedagingan, mundur secara tubuh. Lalu pertanyaan bapak-bapak tadi, saya perjelas dulu di sini. Inilah kira-kira gambaran kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ambil dari Bill Bright. Bapak Ibu, kehidupan kita, ya, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kira-kira ini gambarannya. Di mana yang bertahta di atas kursi atau yang bertahta di hati kita itu ego. Memang kita sudah bertobat terima Yesus. Makanya di sini salib itu ada di dalam lingkaran. Artinya Kristus itu atau Roh Kudus itu kan masih ada di hidup kita sebenarnya. Tapi sayang, yang menguasai hati kita bukan Roh Kudus atau Kristus, tapi ego. Ini artinya apa? Kita sudah pernah bertobat, tapi tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini dijumpai, dialami oleh jutaan umat Kristen yang sudah bertobat di dunia ini. Dialami kok hidup seperti ini. Nah, maka kita kan tidak mau terus-menerus hidup di dalam seperti lingkaran pertama ini. Tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau kita hidup terus-menerus di dalam posisi seperti lingkaran pertama ini, akan selalu ada intimidasi dari iblis bahwa dosa kita yang dulu terlalu kental. Akan selalu ada kekalahan dalam berpikir. Akan selalu kita terjerembab di dalam dosa. Bisa kita frustrasi menjalani kekristenan kita. Ini harus kita akhiri. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu, ampuni dosa dan berdoa supaya Roh Kudus kembali menguasai hati. Waktu kita berdoa dan mengakui doa kita orang berdosa dan minta Roh Kudus menguasai hati kita, maka berubah posisi. Seperti dijelaskan dalam lingkaran kedua ini Bapak Ibu. Di mana yang bertahta di atas kursi atau bertahta di atas hati kita adalah Roh Kudus. Bagaimana dengan keinginan daging kita? Dimusnahkan? Enggak. Keinginan daging kita dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga keinginan daging kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan dan perbuatan kita dikendalikan oleh Roh Kudus untuk mencerminkan, untuk mempraktekkan, untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang agung dan suci, atau hal-hal yang positif. Secara taktis, saya mau masuk lebih lanjut lagi. Langkah-langkah praktisnya. Satu, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus seperti lingkaran pertama ini. Bagaimana cara mengakui dosa dan berdoa supaya Roh Kudus kembali menguasai hati kita seperti lingkaran kedua. Ini cara taktisnya. Tidak usah menunggu hari Minggu. Pak Pendeta datang, ya, berkhotbah di gereja. Nggak usah. Tapi itu juga. Itu juga. Jika kita marlis dan merasakan yang muncul di hati dan pikiran kita ini, Roh Kudus atau tidak kan? Saya sudah jelaskan tadi ciri-cirinya. Waktu hal-hal negatif muncul di hati, di pikiran, dan perasaan kita. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah di sini dikatakan setuju. Maksudnya apa setuju? Setuju berbuat dosa? Bukan maksudnya. Setuju itu artinya apa? Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Ini. Itu juga saat itu juga langsung kita bertegur lutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan saya setuju saya orang berdosa. Saya orang yang hina tuh. Saya melukai, mendukakan hati Tuhan. Itu maksudnya sih. Setelah setuju tidak boleh sampai berhenti di situ. Tapi apa? Menyesal. Apa artinya? Sadari bahwa segala dosa yang kita lakukan selama ini telah mendukakan hati Tuhan. Untuk itu kita perlu menyatakan penyesalan kita kepada Tuhan. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Artinya kita katakan Tuhan saya sungguh menyesal. Tadi Tuhan. Waktu di jalan. Ya. Waktu saya ketemu dengan konsumen saya. Waktu saya ketemu dengan klien saya. Waktu saya sedang berhadapan dengan anggota keluarga saya. Istri saya, suami saya marah Tuhan. Saya menyesal Tuhan. Saya menyesal. Atas segala bahwa itu adalah dosa. Ampuni saya Tuhan. Kuduskan Tuhan kembali hati saya. Pikiran saya. Perasaan saya. Tindakan saya. Itu artinya menyesal. Lalu langkah ketiga. Bersyukur. Artinya apa? Lalu kita katakan Tuhan terima kasih. Setelah tadi mengaku dosa di hati, di pikiran, perasaan ya. Lalu kita katakan Tuhan terima kasih. Pengampunan dosa yang telah Engkau berikan di kayu salib. Saya yakin sudah cukup mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan. Terima kasih Tuhan. Setelah itu langkah yang keempat.
Undang Roh Kudus kembali menguasai hati saudara. Artinya apa? Minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Tadi kan saya katakan, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka Kristus tidak di hati kita, tapi ego yang naikkan. Maka kita minta kembali supaya Kristus menguasai hati kita. Artinya supaya kita minta supaya apa? Kita minta kembali supaya Roh Kudus menguasai hati kita. Yang digambarkan lingkaran kedua tadi Bapak Ibu. Kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau kembali dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Setelah kita berdoa seperti itu, pertanyaannya begini, Pak Tony, kalau kita minta misalkan hari itu juga, proses 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Tapi yang keempat kita minta, apakah langsung dijawab Tuhan? Yes. Karena kenapa? Di bagian yang keempat ini pasti akan langsung dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mau sesegera mungkin kembali menguasai hati kita lewat rohnya yang. Setelah itu, masih dalam doa ini, di hati kita. Nggak usah pakai doa. Nggak usah pergi ke gereja. Hanya untuk berdoa untuk ini, nggak usah. Di rumah kita, di tempat kita, bisa. Bahkan dalam hati kita bisa kita lakukan ini. Walaupun mungkin kita sedang berkendara. Walaupun kita sedang bekerja. Tapi karena tiba-tiba saja hati kita terganggu, tiba-tiba saja hati kita dikuasai oleh kedagingan kita. Ini bisa kita lakukan kok. Kalian kelima, kita katakan dalam doa kita. Siap di hati aja. Nggak usah pakai tutup mata, apalagi kalau di jalan. Nanti kalau tutup mata, saudara tapar kiri kanan buka belakang, kan nggak usah. Di hati aja bisa berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, ingatkan saya, mampukan saya, kuatkan saya, tegur saya. Supaya makin lebih setia untuk membaca, berdoa, merenungkan, dan melakukan firman. Catatan penting Bapak Ibu dari ini, dari 5 tahapan ini bisa kita lakukan setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Waktu kita merasa hati kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, artinya apa? Waktu kita jatuh dalam dosa. Bisa. Jadi pertanyaannya begini. Berapa kalikah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? 1 kali untuk selama-lamanya, alasan teologisnya. Karena Yesus lahir, mati, dan bangkit hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Oke. Pertanyaan kedua, berapa kalikah kita menerima Roh Kudus? 1 kali untuk selama-lamanya, waktu kita terima Yesus. Pertanyaan ketiga, berapa kalikah kita minta untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap kali? Pada waktu kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun dia seorang hamba Tuhan, pengkhotbah besar, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, belum tentu khotbahnya mengubahkan dia atau orang yang dilayani. Kalau orang tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia OL terhebat sepanjang masa, sepanjang zaman di gerejanya. Belum tentu pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali di awal berdoa, kita mau kuliah, 5 poin ini selalu saya praktekkan. 5 poin ini selalu saya praktekkan dalam doa saya. Juga bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tujuan saya apa? Supaya selalu Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Setiap detik, menit, jam, hari, awal, pertengahan, akhir perkuliahan kita. Supaya Roh Kudus itu terus memimpin hati dan pikiran saya. Memberikan pemahaman, pengertian, dan penjelasan bagi Bapak Ibu. Supaya tidak ada yang salah. Poin-poin yang saya sebutkan di atas tadi dapat kita lakukan secara pribadi. Setiap saat dikala kita jatuh di dalam dosa. Dimanapun. Dalam keadaan apapun. Dan itu cukup kita lakukan. Tidak harus menunggu hari Minggu. Kalau nunggu hari Minggu, kelamaan Bapak Ibu. Apalagi kalau dosanya itu dibuatnya hari Senin. Iya kan? Kelamaan kan? Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jatuh dalam dosa terus tuh. Hari Minggu. Kalau dosa itu dilakukan misalkan jam 6 pagi. Langsung lakukan pengakuan dosa. Kalau dalam bahasa teman-teman di LPMI, pernapasan rohani. Bagi saya, prinsip pernapasan rohani itu banyak menolong saya. Dan saya sudah jelaskan kepada ribuan
itu banyak mereka tertolong. Jadi itu menjawab pertanyaannya Pak Edward sama Pak Purbo tadi sebenarnya. Ya. Nah, ini saya kasih salah satu contoh ya, salah satu contoh saran doa saja nih. Supaya yang tadinya kita jatuh dalam dosa ya, supaya kita kembali dikuasai oleh Roh Kudus hati kita. Doanya sederhana saja, tapi agak berbeda dengan doa terima Yesus ya. Bedanya di sini. Coba Bapak Saudara perhatikan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya sebagai orang berdosa dan saya percaya Kristus mati di salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Oke. Mulai saat ini, di sini dia bedanya. Saya mau meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan selama ini. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan saya. Saya minta supaya Roh Kudus kembali memimpin, menguasai hati saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa supaya kita kembali. Salah satu ya. Ini bukan doktrin. Harus pakai cara ini, nggak salah satu saja. Ya, supaya kita kembali dikuasai oleh Roh Kudus. Pak Tony, di mana bedanya doa ini dengan doa tadi pertama? Kalau di sini tidak lagi disinggung untuk membuka hati terima Yesus secara pribadi, kan enggak. Tapi di sini ya hanya disinggung apa? Supaya kembali menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Nah, saya mau kasih putarkan video singkat. Ini contoh kesaksian hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang pasti. Ya, dia sudah bertobat, ya. Tapi dia merasa penting sekali hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dampaknya apa? Dia bertumbuh secara rohani. Mari kita dengarkan kesaksian beliau berikut ini. I became a Christian when I was 12 years old. Though I accepted Christ, I did not have the opportunity to grow as a Christian. Pretty soon I became like a seed that was soon eaten by the bird. Good morning friends, my name is Audrey. Thank you Pastor Tony for having me today. This morning I would like to share with you all my personal testimony of God's goodness in my life. Because there was a void in my heart, I began to find solace at the wrong places and wrong people. I will feel insecure that the other party, and I ended up initiating the breakups instead. Each relationship will not last long. It was a terrible thing to do. It went on for some years before I met this guy in Polytechnic. I brought this man to church and we became regulars in the church. I thought that this man would be the one that I'll be marrying. Then we started to quarrel because of my insecurities, and one day I just told him that we should break up. And after saying that, I really regretted it. He left me eventually and showed up one day with his new girlfriend. I was really heartbroken. Soon everyone in church and school came to know about the breakup. It was hard for me. I left the church eventually and backslided. Life continued. I graduated from Polytechnic and started to work in a hospital. And because I was in such a pain, I jumped into another relationship again. This was the worst. I began a life of sin. I got involved with a man who was so much older than me. He was controlling and bad-tempered, and he was a married man. I became pregnant and I made a decision to terminate the pregnancy, even though I knew that it was wrong and God forbid. And before I could recover physically and emotionally, I discovered I got pregnant again. And again, I went for the termination. After these two experiences, I decided that I could not live in this kind of life anymore. I tried many times to leave him, but I couldn't. I was trapped. Whenever I initiate a breakup, he would apologize and sweet talk to me out of it. It was a vicious cycle and it went on for some years. At the same time, I began to attend City Harvest Church at a friend's invitation. So the relationship continued. The turning point when he turned abusive. I knew that I had to leave, but I didn't know how to. One day during one of the Saturday service, Pastor Kong shared a message of godly sorrow and repentance. It was from this verse, 2 Chronicles 17 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive them their sins and heal their land. I remember responding to pastor's altar call, and I made up my mind to leave this abusive relationship. So I waited for an opportunity. It was then when we fought again. I then asked for a breakup. However, I keep having this fear that I will not be able to resist him and to give in and to return to him again. Breaking up wasn't easy for me. I went through depression. I went through numerous crying spells with hopelessness and helplessness. I was also overwhelmed with shame and guilt for killing my babies. One day, I went to a building opposite my house. I took the lift to the highest floor with the intention to end my life. As I was standing at the edge of the floor, planning how I could jump from the height, suddenly I heard a voice. I could hear it very clearly. It was the voice of God. He told me in his gentle, still voice that I should never give in to the devil, otherwise he will win. At that moment, I immediately stopped that intention of mine and went back home. On that day, a touch from God, and my life has never been the same. Like the story of the prodigal son, finally, after 7 long years of wandering, I came back to God, my Father. After the encounter with God, for the next 2 years, I devoted all my life, energy, time for ministry in the hospital where I work and also for my family. I had no time for love, but rather I had closed my heart. I refused to believe that I can ever love a man again. I refused to go out with nice Christian proper men. Though my leaders tried to matchmake me, because I was so hurt from my previous relationship, I shut my emotions down totally. But God is not a God who gives little. God is a loving Father who loves His children unconditionally. God in His timing got a man into my life quite miraculously. And actually, I didn't have the intention to go out or date this man at all. He was just one of my casual friends. All I wanted was to bring him to City Harvest Church and to introduce Christ to him. Today, this man is my husband. And that was it. And all glory to God. Friends, my life has been quite traumatic, and it could have been so due to poor choices that I made. But God knows. And despite of the many setbacks, U-turns, God turned my life situation around. Today, I'm a nurse managing patients with emotional issues. God didn't waste my experience. I'm able to counsel my patients more effectively because of what I've been through. So I really want to give God all the glory for who I am today. Is really the amazing grace of God. Hallelujah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,